Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Mikroba, dalam hal ini Bapak Dr. Sarwono SSI dan kepada teman-teman sekalian yang sekiranya beberapa saat ke depan akan memberikan perhatian kepada kami bertiga, di mana terdiri dari Bayi Adelia Putri Kumaira Potarani dengan akhiran NIM 15, saya sendiri Sayda Waktira dengan akhiran NIM 37, dan Muhammad Ardiansyah dengan akhiran NIM 55. Dalam hal ini kami bertiga akan mempresentasikan terkait peran jamur dekomposer dalam siklus nutrisi tanah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman melalui metode review literatur. Oke, langsung saja masuk ke bagian pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Ardiansyah. Jamur dekomposer merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem tanah yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik dan daur ulang unsur hara. Aktivitas jamur dekomposer berkontribusi terhadap ketersediaan nutrisi tanah, pembentukan humus, serta peningkatan kualitas tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran jamur dekomposer dalam siklus nutrisi tanah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman berdasarkan berbagai studi penelitian yang telah dipublikasikan. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan menganalisis berbagai jurnal nasional dan internasional yang membahas mekanisme dekomposisi, interaksi jamur dengan mikroorganisme tanah lainnya, serta kontribusinya terhadap kesuburan tanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa jamur dekomposer mampu menguraikan senyawa organik kompleks seperti lignin, selulosa, dan hemiselulosa melalui aktivitas enzim ekstraseluler, sehingga unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat tersedia kembali bagi tanaman. Selain berperan dalam mineralisasi dan siklus nutrisi, jamur dekomposer juga meningkatkan pembentukan bahan organik tanah, memperbaiki struktur tanah, mendukung sekwestrasi karbon, serta berinteraksi dengan mikroorganisme lain untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan jamur dekomposer berkontribusi terhadap peningkatan kesuburan tanah, kesehatan ekosistem, dan produktivitas tanaman. Oleh karena itu, memanfaatkan jamur dekomposer dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap input kimia sintetis. Berikutnya kita masuk ke bagian pendahuluan yang akan dibacakan oleh Baik Adelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Jamur dekomposer merupakan organisme heterotrof yang memperoleh energi dengan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun gugur, ranting, batang kayu mati, dan berbagai bahan organik lainnya. Melalui aktivitas enzimatik yang kompleks, jamur mampu memecah senyawa organik yang sulit terdegradasi seperti selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian tersebut kemudian melepaskan berbagai unsur hara penting ke dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman dan organisme lainnya. Dengan demikian, jamur dekomposer berfungsi sebagai penghubung penting dalam siklus nutrisi yang berlangsung secara berkelanjutan di dalam ekosistem. Siklus nutrisi tanah yang sangat erat kaitannya dengan jamur dekomposer melalui proses mineralisasi bahan organik. Unsur nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan berbagai unsur mikro lainnya dapat kembali masuk ke dalam siklus biogeokimia melalui aktivitas dekomposer yang dilakukan oleh jamur. Selain meningkatkan ketersediaan nutrisi, proses dekomposisi juga berkontribusi terhadap pembentukan humus yang berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Tanah yang kaya bahan organik umumnya memiliki struktur yang lebih baik, kapasitas menahan air yang lebih tinggi, serta kemampuan menyimpan unsur hara yang lebih optimal dibandingkan tanah yang miskin bahan organik. Berikutnya ke bagian metode penelitian yang akan dibacakan kembali oleh Muhammad Ardiansyah. Metode penelitian yang digunakan pada paper ini adalah literatur review dengan mengumpulkan temuan dari berbagai studi terdahulu melalui artikel ilmiah seperti jurnal internasional dan jurnal nasional. Penelitian ini menganalisis bagaimana jamur dekomposer berinteraksi sehingga dapat berperan penting bagi tanaman. Berikutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan, di mana melalui metode literatur review kami menggunakan 6 jurnal yang terdiri dari jurnal internasional dan nasional. Yang pertama, penelitian oleh Dohare et al. Yang dilakukan pada tahun 2025, di mana inti dari atau hasil dari penelitian ini yaitu peningkatan ketersediaan unsur hara makro esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK bagi tanaman tanpa adanya pasokan dari pupuk kimia sintesis, di mana yang kita ketahui bahwa pupuk NPK ini sering digunakan di masyarakat, tetapi penggunaan yang berlebihan juga dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi di tanah itu sendiri. Oleh karena itu, Dohare et al. Melakukan penelitian
berhasil bahwa ternyata tanpa menggunakan pupuk kimia sintesis juga NPK ini dapat dihasilkan dari adanya salah satu mikroba tanah, contohnya jamur dekomposer itu sendiri. Penelitian kedua oleh Chaudhry et al. Pada tahun 2021, di mana Chaudhry et al. Ini mengambil penelitian dengan bantuan tanaman arbuscular mycorrhiza fungi. Dalam bahasa atau dalam kata, arbuscular berarti cabang, yang dapat diartikan bahwa arbuscular mycorrhiza fungi ini yaitu fungi yang membantu tanaman dengan membentuk satu cabang pada akarnya untuk memberi bantuan terhadap penyerapan nutrisi. Nah, Chaudhry et al. Ini melakukan dua penelitian terhadap dua tanaman, pertama dengan AMF ini atau arbuscular mycorrhiza fungi ini dan tanpa AMF, di mana hasilnya tanaman dengan AMF, kedua tanaman ini mampu menyerap nitrogen, namun tanaman yang dengan AMF dia mengeluarkan energi yang lebih sedikit kepada mikroba pengurai karena adanya defisiensi oleh tipe AMF. Jadi, Chaudhry menyimpulkan bahwa adanya AMF ini berfungsi pada pertumbuhan tanaman sebagai penyokong tanaman itu tumbuh sendiri. Berikutnya ketiga, oleh penelitian Zhang tahun 2024, di mana penelitian ini berkaitan dengan proses penguraian yang dimulai dari sekresi enzim ekstraseluler untuk memecah makromolekul kompleks dari mikroba fungi, kemudian diasimilasi sebagai sumber energi. Yang hasil dari penelitian Zhang ini akan memberikan kesimpulan bahwa jamur dekomposer ini akan menghasilkan bahan organik tanah atau soil organic matter atau humus yang sering kita dengar sehari-hari. Kemudian berikutnya, penelitian keempat oleh Rahman et al. Pada tahun 2025, di mana penelitian ini berkaitan dengan fungi dan bakteri selaku mikroorganisme tanah akan menghasilkan senyawa perekat alami seperti glomalin atau lendir bakteri. Lendir bakteri ini akan mengikat butiran-butiran tanah menjadi bentuk agregat yang lebih stabil sehingga tanah tidak mudah terkikis oleh erosi, dan ini sangat-sangat bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Kemudian penelitian berikutnya yang kelima oleh Miao et al. Pada tahun 2025 berkaitan dengan jamur dekomposer sebagai konsistensi yang bertindak sebagai pengurai utama. Sebagai pengurai utama yang dimaksudkan di sini bahwa jamur dekomposer itu akan mengurai tanaman atau sisa-sisa dari mikroorganisme yang mati, baik itu sisa mikroorganisme sendiri atau kotoran dari si hewan-hewan itu sendiri. Nah, mereka akan berevolusi untuk menghasilkan enzim yang mampu memecah komponen tanaman yang lebih kompleks dan keras, sama seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Terakhir yaitu penelitian oleh Huang et al. Di mana penelitian ini berkaitan dengan pengayaan nutrisi yang disebabkan oleh polarisasi peran ekologis mikroba tanah. Salah satunya jamur dekomposer tadi atau fungi dekomposer, di mana kelimpahan atau kelompok jamur ini sangat melonjak drastis untuk mengoptimalkan pembusukan, di mana Huang et al. Melaksanakan penelitian sekitar 6 tahun untuk mengamati bagaimana optimalisasi pembusukan oleh pengayaan nutrisi fungi dekomposer ini. Itulah tadi 6 dari artikel ilmiah yang kami review. Selanjutnya ke pembacaan kesimpulan. Baik, setelah presentasi yang tadi kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jamur dekomposer berperan penting dalam siklus nutrisi tanah dengan menguraikan bahan organik kompleks menjadi unsur hara yang lebih sederhana dan mudah diserap di tanaman. Aktivitas enzim ekstraseluler yang dihasilkan mampu meningkatkan ketersediaan nitrogen, fosfor, dan kalium sehingga mendukung pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. Keberadaan jamur dekomposer membantu proses daur ulang nutrisi dan perbaikan struktur tanah. Interaksinya dengan mikroorganisme lain termasuk fungi, mikroza, arbuscular atau ARB meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrisi oleh tanaman. Peran tersebut menjadikan jamur dekomposer sebagai komponen penting dalam menjaga produktivitas tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan. Itulah tadi pembacaan kesimpulan dari hasil paper review kami. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan dapat dilihat pada layar. Ini daftar pustaka yang kami gunakan pada bagian pendahuluan dan hasil serta pembahasan. Berakhirnya pembacaan kesimpulan dan akhir presentasi kami, berarti pula semua rangkaian kegiatan presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari kami bertiga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.